Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengung ya kak tadi? Ah, menggema nggak suaranya, Sam? Mendengung suaranya kak. Pedang, Kak. Halo, suara saya bersih nggak ke sana, Kak? Bersih kak, bersih. Bersih. Oke, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita mulai ya. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang operasi bilangan bulat dan perbandingan kuantitatif. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini, adik-adik, materi yang gampang banget. Tapi in, eh, masih ada beberapa yang eh, ragu-ragu dalam proses pengerjaannya. Apalagi materi ini merupakan dasar dari materi-materi yang lain. Makanya sekarang kita bahas tentang operasi hitung bilangan bulat dan perbandingan kuantitatif. Oke, ini kenapa nggak gerak dia nih? Nah, jadi kita kenalan dulu nih sama bilangan-bilangan. Jadi bilangan itu adik-adik terbagi dua gitu. Yang awalnya namanya bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks itu terbagi dua, yaitu ada bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, pada bilangan real itu semua bilangan yang kita kenal atau semua bilangan yang kita temui atau semua bilangan yang kita pakai. Nah, itu bilangan real gitu. Misalnya kayak 0,73654 dan seterusnya seperti itu. Itu termasuk bilangan real atau akar dari 28897 gitu kan. Itu termasuk dalam bilangan real. Nah, mana bilangan imajinernya? Bilangan imajiner itu adalah bilangan akar negatif gitu. Misalnya kayak akar negatif satu itu termasuk dalam bilangan imajiner. Atau akar negatif 4. Akar negatif 4 itu kan 4 kali akar negatif satu nih. 4 kali negatif satu. Atau diakarin jadi 2 akar negatif satu. Nah, itu termasuk ke dalam bilangan imajiner. Seperti itu ya. Jadi bilangan yang kita pakai biasanya dalam keseharian, dalam pembelajaran itu adalah bilangan real. Paham ya bedanya? Ini bilangan imajiner yang akar negatif. Paham Nah, kak. bilangan real ini terbagi dua juga. Ada yang namanya bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan yang bisa misalkan atau bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan gitu. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan. Contohnya tentu saja yang pertama bilangan pecahan. Pasti dia termasuk bilangan rasional kan? Ke pecahan misalnya kayak 2/3, 5/7, atau 8/9 itu termasuk ke dalam bilangan pecahan dan pecahan itu termasuk dalam bilangan rasional. Nah, terus ada lagi bilangan bulat. Kenapa bilangan bulat termasuk ke dalam bilangan rasional? Nah, bilangan bulat itu kan bisa dimisalkan ke dalam bentuk pecahan, iya kan? Misalnya nih, kayak 8 gitu. 8 itu kan bisa ditulis dalam bentuk 8/1 atau 16/2 gitu kan. Nah, makanya bilangan bulat itu termasuk dalam bilangan rasional. Lalu apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional berarti bilangan-bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, biasanya dia dalam bentuk misalnya kayak bilangan desimal tapi desimalnya tidak berulang. Misalnya kayak 0,2357 dan seterusnya. Itu kan tidak berulang, nggak punya pola dia. Nah, kalau dia tidak punya pola, berarti dia termasuk dalam bilangan irasional. Tapi gimana kalau seandainya dia 0,23333? Nah, itu kan polanya tetap ya konstan karena 3 3 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, itu termasuk dalam bilangan rasional gitu. Itu ya bedanya. Rasional bisa ditulis dalam atau dirubah ke dalam bentuk pecahan,
sementara yang irasional tidak. Nah, kalau bilangan bulat itu bisa dirubah bilangan bulat itu terbagi 3, ada yang bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Seperti itu ya. Nah, bilangan bulat positif, kalau kita ingin menjabarkan lagi nih, bilangan bulat positif itu di dalamnya juga ada bilangan asli ya, atau sama dengan bilangan asli. Bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita Contoh bahas. soal, Kak. Gimana? Contoh soalnya, Kak. Contoh soalnya nanti dulu ya. Karena ini kan kita masih pengenalan bilangan. Contoh soalnya nanti. Iya, Kak. Oke. Nah, selanjutnya tentang operasi hitung. Operasi hitung itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam penjumlahan kadang bingung ya, masih ada beberapa yang bingung gimana ya caranya jumlahin itu gitu. Masih banyak yang bingung. Jadi gini, Kak, tipsnya. Kalau dalam penjumlahan seandainya yang kita jumlahkan itu sama, misalnya kayak positif tambah positif atau negatif tambah negatif. Nah, caranya kita jumlahin aja, nanti tandanya ngikutin gitu. Jadi kalau positif tambah positif, hasilnya pasti positif. Ya udah, angkanya tinggal dijumlahin aja. Atau negatif tambah negatif, hasilnya pasti negatif kan? Karena ini negatif gitu kan. Jadi tinggal dijumlahin aja, makanya hasilnya negatif. Contohnya seperti nomor 1 dan 2. Nah, nomor 1 gimana? Ini kan 20 positif ya. 15 juga positif. Nah, karena ini sama-sama positif, ya udah kita tinggal jumlahin aja. 20 tambah 15, 35. Yang kedua, ini negatif. Ini juga negatif. Nah, sama-sama negatif nih. Sama tandanya. Kalau tandanya sama gimana? Berarti tanda sama dijumlahkan. Ya udah, berarti kita jumlahkan. 23 tambah 30 jadi 53, ya kan? 53. Nah, karena di sini negatif, maka hasilnya adalah negatif 53. Nah, gitu. Jadi, tandanya mengikuti. Terus, itu kalau tandanya sama. Kalau tandanya beda gimana? Ya, kalau tandanya beda, kita kurangkan. Contohnya ini, negatif 10 dengan 25. Ini kan tandanya beda. Yang satu negatif, yang satu positif. Ya sudah, berarti kita kurangin. Kita kurangin, nah tandanya ngikut. Mana yang lebih besar, yang positif atau negatif? Ini kita abaikan tandanya dulu ya, tanda positif atau negatifnya kita abaikan dulu. Nah, mana yang lebih besar, tanda positifnya atau negatifnya? Ini 25, ini 10. Nah, lebih besar yang positif, angka yang positif, berarti hasilnya pasti positif. Ya sudah, hasilnya udah positif, baru kita ini kurangkan ya. 25 kurang 10 berarti 15. Ya sudah, hasilnya 15. Gitu juga ini. Ini tandanya beda. Kalau tandanya beda berarti dikurangkan 40 dengan 52. Nah, lihat mana yang besar, angka di positif atau angka di negatif. Yang besar angka yang di negatif kan, berarti hasilnya pasti negatif. Tulis dulu negatif, baru kurangkan yang besar kurang kecil. Jadi 52 kurang 40. 52 kurang 40 adalah 12. Makanya tadi hasilnya udah dapat negatif, jadi negatif 12. Nah, seperti itu caranya untuk penjumlahan. Jadi penjumlahan ini adik-adik, dia bersifat komutatif, asosiatif, dan identitas. Nah, gimana yang komutatif? Komutatif itu dia bisa ditukar letak. Misalnya kayak 20 tambah 15 berarti sama dengan 15 tambah 20. Nanti akan ketemu gimana caranya supaya kita menjumlahkannya lebih simpel. Misalnya kayak ada berapa ya? 9 tambah 7 tambah 11.
Nah, mana yang lebih gampang kita jumlahin dulu? 9 tambah 7, baru tambah 11, atau bentar Kak tulis dulu ya. Mana yang lebih gampang? Kita jumlahinnya 9 tambah 7 tambah 11. Mana yang lebih gampang? 9 tambah 7 dulu, baru ditambah 11, atau 9 ditambah 11, baru ditambah 7. Kayaknya lebih gampang ditambah 11 dulu kan? 9 tambah 11 jadi 20. 20 tambah 7, 27. Nah, lebih gampang seperti itu. Jadi itu saat itulah kita manfaatkan yang komutatif. Yang asosiatif juga, kalau asosiatif itu pengelompokan, kalau yang identitas itu yang kalau penjumlahan ditambah dengan 0. Ya. Lanjut, tentang pengurangan. Jadi pengurangan itu ibarat menjumlahkan dengan lawan. Jadi seperti ini, 20 kurang 15 berarti artinya 20 tambah min 15, negatif 15. Oh ya. Nah, ini gimana nih? Negatif dengan negatif berarti kita kalikan dulu. Jadi positif kan? Makanya negatif 23 tambah 30. Nah, caranya sama kayak penjumlahan tadi dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Nah, jadi ingat konsepnya, perkalian itu sama kuatnya dengan pembagian. Jadi kalau seandainya dalam perhitungan, kita lihat mana yang muncul duluan, apakah kali dulu atau bagi dulu. Mana yang muncul duluan berarti itu yang kita kerjain dulu, gitu ya, kalau dia posisinya sama kuat. Tapi perkalian dan pembagian yang sama kuat ini, dia lebih kuat ketimbang penjumlahan dan pengurangan gitu. Artinya kalau keempat-empatnya muncul, berarti kita lebih utamain yang ini dulu, baru yang ini. Nah, tipsnya kalau dalam perkalian ini juga yang perlu kita ingat, kalau tandanya sama, berarti hasilnya positif. Kalau tanda beda, berarti hasilnya negatif. Misalnya kayak berapa ya? Negatif 7 kali 5. Nah, ini kan tandanya beda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Gitu kan? Nah, kalau gitu tandanya beda, hasilnya berarti ini negatif. Negatif 7 kali 5, 35. Begitu. Nah, gimana kalau seandainya negatif 2 kali negatif 8? Nah, ini kan sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, berarti hasilnya, ini kan tanda sama hasilnya positif. Berarti positif 2 kali 8, 16. Nah, itu dia. Itu tanda yang perlu kita ingat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kepangkatan. Nah, untuk pangkat, ini nih yang perlu adik-adik ingat. Yang pertama, kalau dia dikalikan, ingat ya, bilangan berpangkatnya dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Dengan syarat bilangan pangkatnya harus sama. Contohnya seperti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini kan sama-sama 2 nih. Ini sama-sama 2, berarti boleh kita kalikan. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5 ya. Nah, jadinya 2 pangkat 8 seperti itu. Terus kalau dia dibagi, pangkatnya dikurang. Nah, kalau dia dikali, berarti dia berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Terus ini, kalau seandainya dia dalam kurung, nah ingat konsep dalam matematika, kalau seandainya dia di dalam kurung posisinya, berarti semua yang dalam kurung ini mendapat perlakuan yang sama. Berarti ini A-nya dipangkat C, B-nya juga dipangkatkan C. Nah, seperti itu. Terus ini berapapun bilangannya, ini harusnya A pangkat 0 ya. Salah, typo Kak. A pangkat 0 itu sama dengan 1, syaratnya kalau A-nya tidak sama dengan 0. Artinya, berapapun bilangannya, kalau kita pangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Selain 0 pangkat 0. Kalau 0 pangkat 0 berarti tidak terdefinisi. Oke, selanjutnya ini lagi. Kalau A-nya pangkat negatif, berarti kita tinggal balikan aja.
Ini kan artinya A pangkat min B, ini kan A-nya A per 1. Dan ya, berarti kita tinggal balikan. 1 per A, nah pangkatnya berubah jadi negatif per positif. Gitu juga kalau seandainya posisinya seperti ini, 1 per A pangkat min B. Berarti bisa kita rubah jadi A pangkat B. Seperti itu ya. Terus ada lagi A pangkat M per N. Nah, ini pecahan. Kalau pecahan berarti dia pasti dalam bentuk akar. Jadi contohnya nih, 2 pangkat 4 per 3. Nah, coba rubah ke dalam bentuk ini. Ada yang tahu nggak gimana bentuknya? 2 pangkat 4 per 3. Kita hapus dulu, biar bersih. Nah, kalau ini gimana 3 nih? akar 2 pangkat 3 4. akar 2. 3 akar 2 pangkat 4, Mbak. Maksudnya 3-nya besar seperti ini. Nah, 3-nya di sini ya. Kecil ya, bukan 3 besar seperti ini. Jadi harusnya Ya, akar 3 kecil. 3 dari, nah akar 3 ya, akar 3 dari 2 pangkat 4. Nah, seperti itu. Jadi yang pernya ini pasti dalam bentuk pecahan gitu. Nah, gimana kalau seandainya akar 3? Kalau akar 3 berarti 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat sepertiga. Kok sepertiga? Kalau nggak ada angka di sini, ya kalau nggak ada angka di sini berarti dia akar 2. Oh iya, sorry. Jadi 3 pangkat, ini kan nggak ditulis, nggak ada pangkat di sini ya, berarti dia pangkat 1. Jadi 1 per akarnya akar 2, makanya 1 per 2. Nah, gitu. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan. Ya, sayang penyelesaiannya udah kelihatan langsung ya. Ya udah deh, kali ini aja. Nah, kalau ini gimana? Hasil dari 6 per 8 pangkat 2 bagi 3 per 2 pangkat 4. Nah, karena penyelesaiannya udah kelihatan langsung, jadi kita langsung aja ya bahas. Nah, jadi ini kan ya, 6 per 8 pangkat 2 bagi 3 per 2 pangkat 4. Nah, ini kan kita sudah ada clue-nya, ada 2 di sini. Berarti kita upayakan supaya dia dalam bentuk bilangan yang kecil. Artinya gini, 6 itu kan bisa dirubah dalam bentuk perkalian bilangan berapa kali berapa yang lebih kecil gitu kan ya. Ya, 6 kan bisa dibentuk dalam bentuk 2 kali 3. Kayak 8 kan bisa dirubah ke dalam bentuk 2 pangkat 3. Jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk bilangan yang lebih kecil. Seperti itu. Nah, ini ya. Ingat dia karena dia pangkat 2, berarti ini pangkat 2. Kita ikuti saja alurnya. Terus ini bagi. Nah, ini kan pecahan ya. Kalau pecahan, kita membagi dengan pecahan, berarti caranya adalah dengan mengalihkan kebalikannya. Iya kan? Ini bagi pecahan, berarti mengalihkan kebalikannya. Dikali dengan ini 3 per 2, jadi 2 per 3. Pangkat 4. Oke. Sekarang kita buka kurung, jadinya ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oh, ini agak salah ya. 2 pangkat 4. Ini harusnya 2 pangkat. Benar nggak nih 2 pangkat 3? Salah, Kak. Jadi harusnya gimana dong? Gimana yang benarnya? Dua pangkat 6, Kak. Iya, benar. Harusnya 2 pangkat 6 ya.
Nah, jadi ini 2 pangkat 3, karena dia kan masih dalam kurung, gitu loh. Karena dia masih dalam kurung, makanya ini 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 4. Nah, ini dia. Jadinya ini kan bisa kita coret-coret, mau coret-coret boleh, atau pakai cara yang tadi juga boleh, gitu kan. Kalau Kak lebih suka coret-coret, lebih simple. Jadi ini ada 2 pangkat 2, ini kan 2 pangkat 3. Ya udah kita coret ini 2, berarti ini pangkatnya juga berkurang 2. Kalau ini berkurang 2 kan habis ya. Kalau ini berkurang 2 pangkatnya, berarti tinggal 1 pangkatnya kan. Nah, tinggal 2 pangkat 1. Lalu coret lagi dengan 2 pangkat 4. Nah, Jadi karena nggak boleh ini 2 2 pangkat pangkat 6 ya, 1. Kak? Gimana? Bukan yang bawah jadi 2 pangkat 6 ya, Kak? Oh iya, 2 pangkat 6 tadi ya? Iya. Oh iya, 2 pangkat 6, ini 2 pangkat 2. Jadi ini harusnya jadi 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 4. Jadi, nah ternyata habis ya Kak ya. Habis, kita coret, tinggal kita fokus ke yang 3-nya ya. Jadi 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 4. Jadi ini coret, coret, ini kurang 2, jadi 3 pangkat 2. Jadi harusnya jadi 1/9 ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak Iya, ada, tidak ada. nggak Enggak, ada. Kak. Oke, Enggak ada. sebentar Kak. Stop share dulu. Kita coba ke... Nah, ini. Nah, nomor 2. Nomor 2 ada yang tahu nggak? Ini gimana caranya? Delapan satu. 81, yakin? 3 pangkat Hati-hati. 4, 81. 1. 81, ada yang punya pendapat yang lain? 9. 9, yang lain? 1. 81, oke. Terus? 1, Kak. 81, Kak. 81, cek lagi deh yang jawabnya 1, Kak. 81 dengan 1, 9. 9, Kak. 9, kenapa bisa 9? Kan akar kuadrat. Berarti 3. Nah, itu dia. Hati-hati dalam baca soal. Jadi bukan hasil ini ya, tapi akar kuadrat. Kalau akar kuadrat berarti akar dari 3 pangkat 9 itu bagi 3 pangkat 5. Ini pangkatnya dikurang, berarti 9 kurang 5, jadi 3 pangkat 4. Ya, karena dia akar kuadrat, berarti akar dari 3 pangkat 2, 9. Seperti itu. Oke. Nanti ada soal yang lain kok. Kita lanjut, nomor 3. Gimana ini? Ayo fokus, jangan terkecoh. Banyak soal jebakan nanti di SKD nanti. Gimana? Ada yang tahu? Ada yang udah dapat?
Ayo, udah 1 menit. Kalau SKD nanti satu nomor itu kurang dari 1 menit loh. Udah ada yang jawab belum ya? B, oke, 2 orang jawab B. Robi dengan Suci udah jawab nih. Yang lain? Askia juga B. Oke, udah banyak yang jawab B ya. Jadi ini 32/5 kurang 6,2 tambah 43%. Jadi jangan panik duluan kalau lihat soalnya yang bentuk pecahannya beda-beda seperti ini gitu ya. Kadang ini lumayan apa ya? Maksudnya Apa, udah Bang? Oke. Nah, Jadi ini jangan lupa ya. 32/5 kita lihat ya, kita lihat optionnya dulu. Maunya kita rubah ke dalam bentuk desimal atau pecahan biasa gitu. Jadi kita jadikan pilihannya ini sebagai patokan. Nah, karena di sini desimal, makanya kita rubah yang ini ke desimal juga. Makanya 32/5 dijadikan desimal, jadi 3,4 kurang 6,2 tambah 43%. Ini kan dijadikan desimal, kita tinggal geser koma ke kiri. Karena dia 43/100 kan. Karena bagi 100, karena kita membagi, makanya kita geser koma ke kiri. Bagi 100 itu nolnya 2, makanya kita geser komanya 2 langkah ke kiri. Ya, sesuai dengan banyak nolnya. Jadi 1, 2, jadinya 0,43. Nah, ini tinggal jumlahkan seperti biasa. Ingat, dalam menjumlahkan pecahan desimal, itu syaratnya komanya harus sejajar gitu. Jangan 3,4, 6,2, terus 0,43, nanti 2 dan 4-nya sejajar dengan 3. Nggak boleh ya. Karena ini satu angka di belakang koma, berarti dia juga harus sejajar dengan yang satu angka ini di belakang koma. Gitu. Nah, selanjutnya ini dia. Ini kita kurang. Kalau kurang gimana tadi? Berarti kalau kurang berarti kita kurangi yang besar kurang yang kecil. Jadi 6,2 kurang 3,4 gitu ya. Hasilnya berapa? Terus kita tambah dengan 0,43. Oke, bisa ya untuk nomor 3. 3/5 dijadiin desimal. Oh, 3/2/5 dijadikan desimal gimana ya, Kak? Jadi ini kita rubah ke dalam bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000 seperti itu dulu ya. Nah, 2/5, 5 ini bisa lebih dekat kita jadikan per 10 atau per 100. Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi kan lebih gampang ke per 10, makanya kita jadikan per 10 dulu. Jadi 5 supaya jadi 10 kan kita kali 2 ya. Makanya 2 juga kita kali 2. Berarti dia jadinya 3/4/10 kan? Nah, 3/4/10. Berarti ini pasti sama dengan ini pecahan besarnya, bilangan bulatnya 3, koma berapa? Karena dia 4/10, berarti ya satu angka di belakang koma, makanya 3,4. Karena nih 4 yang ini nih. Makanya 3,4. Nah, seperti itu. Atau boleh juga mau merubah misalnya, kan tadi udah dapat 3/4/10, lalu mau dirubah jadi pecahan biasa juga boleh, tapi itu prosesnya lebih panjang lagi jadinya. Kak juga nggak menganjurkan. Jadi 3 kali 10 tambah 4, jadi 34/10. Nah, jadi 34/10. Karena kita membagi dengan 10, berarti sama dengan geser koma ke kiri satu langkah. Gitu kan, jadinya 3,4. Boleh juga dengan cara yang seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Kak.
Oke. Oke. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini gimana nih? Oke, udah ada yang jawab. Ada 3 orang yang jawab. Oke, kita bahas lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah hasil dari 5 akar 7 kurang 4 akar 28 kurang negatif 8 akar 63. Nah, kalau dalam bentuk akar seperti ini, kita kan nggak bisa ya ngalihkan akar 7 itu berapa ya. Kan ribet ya seperti itu. Apalagi kita lihat pilihan gandanya adalah berkisar antara akar 7 gitu kan. Ada akar, masih ada tanda akarnya. Berarti akar 7 ini tidak kita nilaikan hasilnya gitu. Jadi tetap aja dulu dalam bentuk akar 7. Jadi kita arahkan, bisa nggak ya akar-akar selanjutnya ini kita arahkan ke dalam bentuk akar 7. Seperti itu ya. Nah, jadi ini 5 akar 7, terus 28 ini bisa nggak ya dirubah dalam bentuk ada 7-nya? Nah, berapa kali 7 yang hasilnya 28? Ada 4 kali 7. kali 7. Nah, 4 kali 7 berarti akar dari 4 kali 7. Jadi akar 4 kali akar 7. Akar 4 itu kan 2, makanya jadi 2 akar 7. Terus ini negatif-negatif jadi positif ya. Jadi positif. 8 akar 63 juga bisa kita rubah dalam bentuk 7. Kali 9. Nah, kita kali 9. Berarti 63 itu 9 kali 7. 9 itu kita akarkan jadi 3 ya. 3 akar 7. Karena di sini ada 8, berarti kita kalikan. 3 kali 8, 24. Gitu. Jadi ini ada akar 7, ini sudah akar 7, ini sudah akar 7. Berarti kita tinggal jumlahkan angka-angka yang di depannya aja. Gitu. Jadi ini 5, terus jadi berapa saja? 5 tambah ini 4 tadi sudah 2 ya. 2 kali 4 berarti 8 ditambah dengan ini karena negatif-negatif makanya tambah kan. Terus 8 kali 3 jadi 24. Oh, sorry, ini kurang ya harusnya. Nah, kurang. Terus ini semuanya dalam bentuk ada akar 7-nya. Makanya kalau setelah kita jumlahkan semuanya jadi 21 akar 7. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya bisa semua ya. Kalau bisa semua kita lanjut ke nomor 5. Seperti ini. Silakan.
Oke, sudah ada nih yang jawab D. Oke, yang lain? Dua orang jawab D. Kita tunggu satu orang lagi. Nah, jadi ini negatif 1, 3/4 tambah 25/8 tambah 37,5%. Gitu ya. Jadi ini kan dalam bentuk pecahan desimal ya. Jadi boleh kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal, atau karena ini gampang ya pecahan biasanya gitu. Nah, bisa juga kita jumlahkan ini dulu gitu. Misalnya kayak ini kan ada bilangan bulatnya negatif 1 dengan 2, berarti kita jumlahkan dulu negatif 1 tambah 2, baru kita fokus ke bilangan pecahannya, yaitu negatif 3/4 tambah 5/8 tambah 37,5%. Nah, 37,5% itu kan bisa kita rubah dalam bentuk 0,375. 0,375 itu adalah bentuk lain dari 3/8. Jadi boleh dirubah seperti ini. Nah, setelah kita jumlahkan, ini kan pecahan bilangan bulatnya, kalau kita jumlahkan negatif 1 tambah 2 kan 1. Nah, ini kita juga samakan penyebut. Berarti ini samakan penyebut jadi per 8 ya. Ini kali 2, atasnya juga kita kali 2. Jadinya 6. Min 6 tambah 5 tambah 3. Seperti itu ya. Nah, berarti ini sama dengan 1/4, jadi 1,25. Seperti itu. Oke, jawabannya benar semua ya. Lanjut, nomor 6. Nah, kalau nomor 6 ini bagaimana? Nah, coba tanya dulu deh. Untuk ngerjain nomor 6 ini gimana ya caranya? Dikalikan dengan penyebut Kak, tapi tandanya itu yang dibedakan. Nah, Min tandanya dibedakan. Jadi gimana? 6 per akar 3 min 1 dikali akar 31 per akar 13/1. Jadi, kita lihat penyebutnya ya. Penyebutnya karena akar 3 kurang Iya. 1, berarti kita kali dengan akar Akar sekawan. 13/1. Kawan ya. Akar sekawan, berarti yang ini negatif kita kali dengan positif. Jadi akar 31 per akar 31. Iya, benar seperti itu. Tapi kalau seandainya di sini positif gimana? Lawannya ya, jadi dilawan ya, kali dengan akar 3 kurang 1. Iya, benar diganti. Oke, silakan. Oke. Ada yang jawab A, yakin? Oke. Typo ternyata yang barusan ya. C, ada yang jawab C? Oke, C. Yakin nih, C. Oke, ada yang jawab B. Bagus, berani beda. Ya, Saitama. Wah, ada yang jawab E. Oke.
Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, berarti ini kita kali dengan akar kawannya, yaitu masing-masing per akar 3 tambah 1 per akar 3 tambah 1. Seperti ini ya. Nah, jadi ini nggak usah dikalikan akar 3 kali akar 3 tambah akar 3 kali 1 kurang 1 kali akar 3. Jangan seperti itu. Langsung aja kita jumlahin. Jadi caranya, adik-adik ingat nggak dengan rumus A kuadrat kurang B kuadrat? Jadi ada rumus A kuadrat kurang, A kuadrat kurang B kuadrat. Itu akan sama dengan A tambah B kali A kurang B. Nah, jadinya kalau ada bentuk seperti ini, A tambah B kali A kurang B, langsung aja kita kuadratin. Jadi yang A-nya kita kuadratin, kurang B-nya kita kuadratin. Gitu juga, ini berarti akar 3-nya kita kuadratin, jadi akarnya hilang, jadi 3 kurang B-nya 1 kan, 1 kuadrat. Jadi 3 kurang 1 itu 2. Makanya 6 kali akar 3 plus 1 per 2. Nah, ini kan 6 per 2 jadi 3 ya. Ingat konsepnya. Kalau dia di dalam kurung, berarti dia harus mendapat perlakuan yang sama. Nah, itu jangan lupa. Ini dia sama-sama di dalam kurung nih. Berarti 3-nya kita kalikan ke akar 3, 3-nya juga kita kalikan ke 1. Makanya hasilnya jadi 3 akar 3 plus 3. Jadi benar jawabannya yang B. Oke. Keren nih Saitama. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita lanjut nomor 7. Nah, akar maksudnya gimana ya? Bentar nih ada pertanyaan. Kak, itu akar 3 tambah 1 kok berkurang ya? Yang mana yang berkurang? Yang mana nih Tiara? Tiara bisa on mic nggak? Kak nggak paham nih dengan pertanyaannya. Kan awalnya akar 3 plus 1 per akar 3 plus 1. Yang ini, ya benar. Terus? Oh, jadi maksudnya akar 3 plus 1 yang ini kenapa hilang gitu ya Tiara? Oh, oke. Sorry Tiara. Berarti Tiaranya lagi ibadah, jadi nggak bisa open mic. Oke. Nah, yang ditanyakan ini kenapa hilang ya? Sebenarnya bukan hilang sih Tiara, dia kan dikalikan. Ini, yang ini, kali ini. Jadi seperti yang Kak bahas tadi, yang A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, itu kan. Jadi ini kan kalau seandainya ini angkanya sama, yang membedakan cuma tanda plus minusnya ini saja. Nah, caranya adalah dengan ini dikuadratkan, kurang angka yang kedua dikuadratkan. Jadi angka pertama kita kuadratkan kan akar 3 kuadrat, karena sudah kuadrat, akarnya juga jadi saling melengkapi ya, saling menghilangkan sehingga dia jadi 3 kurang 1 kuadrat. 3 kurang 1 berarti 2. Nah, jadi bukan hilang Tiara, dia udah berubah bentuk jadi 2 gitu. Nah, seperti itu. Makanya jadi seperti ini ya. Oke. Lanjut nomor 7, ada yang sudah dapat belum nih? Oke. Udah 2 orang yang dapat A. Oke, 3 orang. Nah. Jadi, ini gimana? Ini kan berarti 1 kurang 0,64. 1 kurang 0,64 itu berarti kan 0,36 ya. Nah, 0,36 kita akarin. Jadi, akar dari 0,36. Jadi jangan pusing. Berapa ya akar dari 0,36 itu?
Tinggal kita fokus ke dua angka yang ini saja. 36. 36 itu akar dari 6. Karena dia dua angka di belakang koma, berarti hasilnya pasti satu angka di belakang koma. Makanya dia jadi 0,6. Seperti itu ya. Terus kita lanjut lagi. Ini bagi pecahan ternyata. Nah, kalau bagi pecahan, ingat konsepnya, berarti kalikan dengan kebalikannya. Nah, berarti 3/5 jadi 5/3. Seperti itu. Tambah, kita ikutin aja alurnya dulu. Walaupun sepanjang apa, tetap ikutin alurnya. Kita selesaikan satu-satu. Oke, 0,33 dan seterusnya kali 9. Nah, ini boleh dalam bentuk 0,33 atau 33/100, atau boleh juga 0,33 itu kan bentuk lain dari 1/3. Iya kan? Ya sudah, kita rubah. Biar jadi 1/3. Jadi 1/3 kali 9. Nah, seperti ini. Jadi ini coret-coret. Jadi coret dulu lebih gampang kan, biar angkanya lebih kecil. Jadi ini 2 kali 5 dapat 1, tambah 1/3 kali 9, ini juga coret-coret. Jadi 1, ini 3. 1 tambah 3, 4. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Putri. Kalau pakai pembulatan itu bisa, Kak? Pembulatan yang gimana maksudnya? Yang mana salah? Boleh kalian tulis semuanya? Kan Gimana? yang 0,33 itu dikali 9 kan hasilnya 2,97, Kak. Oh, Gak pakai yang pakai per itu, Kak. oh, boleh juga. Boleh juga seperti itu. Nanti kita cari nilai yang paling mendekati ya. Iya, Kak. Ah, benar deh. Boleh seperti itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Iya, 0,33 itu pecahan istimewa ya. Jadi bisa langsung kita rubah dalam bentuk sepertiga. Terus kalau 2/3, ada yang tahu nggak gimana bentuk pecahan desimalnya? 2/3 gimana? Nol koma 667 atau 0,67 boleh ya. Benar, saya tambah. Terus ada apa lagi ya yang sering keluar? Nah, yang sering keluar juga 3/8. Kalau 3/8 berarti pecahan desimalnya 0,375 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Wah, nomor 8 sudah ada yang jawab nih. 2 orang. Yang lain gimana? Oke, Setama sudah jawab A. Tampil beda lagi nih Setama nih. Oke, ada 2 orang yang jawab E, 1 orang yang jawab A. Berarti ini persaingan tanda ya. Tandanya mana yang benar nih, negatif atau positif nih? Kita cek. Ini tandanya negatif. Ini hasilnya negatif 4 dengan 3. Berarti negatif juga. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi pasti hasilnya yang positif. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini 3/5 kurang 6 akar 5. 3 akar 5. Berarti kita ini karena akarnya sudah sama, jadi kita fokus ke angka yang berbeda saja. Nah, 3 kurang 6. 3 kurang 6 itu adalah -3, negatif 3. Akarnya jangan lupa. Terus ini tanda
kurung beradu seperti ini berarti artinya kali kan ya. Berarti ini kali. Ini juga ada yang sama, yaitu akar 3 dengan akar 3. Berarti kita fokus ke angka yang berbeda, yaitu negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3. Nah, ini kita kalikan negatif kali negatif itu positif. Nah, jadi kita kalikan nih angka yang di luar akar dengan angka yang di luar akar. Dalam akar dengan dalam akar kayak gitu ya. Jadi 3 kali 3 9, 5 kali 3 15 seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 gimana? Ini sih kata udah ngantuk, efek ngantuk. Apa kan gimana? Efek udah malam, apa karena soalnya mungkin hots. Ayo semangat, semangat. Besok libur kan? Oh, kalau libur besok kita hajar sampai pagi nih, Kak. Boleh Kak, jam 8 apa ya Kak besok? Mau jam 8 apa jam 10 ya Kak besok? Boleh. Tapi jawab boleh loh. Begadang Zoom. Jangan begadang nonton bola. Kemarin siapa tuh yang begadang nonton bola? Jadi kita stubar ya, Kak. Studi bareng. Bukan nobar lagi. Iya. Mungkin besok tentang peluang Kak. Soalnya tentang peluang. Peluang Indonesia juara SEA Games tahun depan. Oh, gimana ya? Oke, ini udah pusing. Aduh, jangan pusing-pusing dulu. Sebentar lagi kita istirahat. Yuk, semangat dulu, berjuang dulu. Ini gampang kok. Kita tinggal main dengan 0-0 doang kok. Ada yang dapat 200, ada yang dapat 20. Nah, gimana ini? Oke, kita bahas saja nomor 9. 5 kali 10 pangkat min 6 dikali 100.000 dibagi dengan 25 kali 100 pangkat min 2. Nah, karena ini kan bentuknya random banget ya. Jadi ini pangkat, ini ada yang berpangkat, ini yang 00, kita samakan dulu bentuknya gitu. Makanya ini 10 pangkat min 6, ya sudah 10 pangkat min 6. Ini 100.000, nolnya ada 5, jadi kita rubah dalam bentuk 10 pangkat 5. Ini 100 kita rubah dalam bentuk 100 kita rubah dalam bentuk 10 pangkat 2. Jadi ini min 2. Ini 25 kita ikutin aja alurnya ya. Nah, ini udah kita rubah semua. Ini tinggal kita coret-coret ya. Ini 2 kali min 2 berarti min 4. 10 pangkat min 4. Nah, ini 10 min 6 ke 10 5 berarti kan ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan karena dia dikali kan. Jadi kalau dia dikali pangkatnya dijumlahkan gitu. Makanya jadi 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 4. Sama coret ini min 4 atau min 4-nya kita katasin boleh juga. Jadi 10 pangkat 4. Jadi 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 1 yang tadi. Jadinya 10 pangkat 3. Kalau 10 pangkat 3 kan 1000 ya. Oh, sorry. Ini harusnya
5-nya dicoret ya dengan 25. Tak lupa ini. Jadi harusnya 5/25. Jadi per 5 ya harusnya. Nah, jadi 1000 bagi 5 ya. Nah, 1000 bagi 5 berarti harusnya jadi 200 ya. Nah, seperti itu. Iya, ini pangkat. Kalau dipangkat kan bukannya dikali, Kak. Iya, ini kan dikali nih. 2 kali min 2 kan jadi min 4. Tuh. Pangkatnya boleh dikatasin. Dan seperti, iya benar 200. Dan seperti yang tadi ya, misalnya kayak 1/2 pangkat min 5. Nah, berarti itu sama dengan 2 pangkat 5. Gitu. Jadi boleh dikeatasin. Atau seperti yang tadi 10 pangkat min 4, karena dia di bawah posisinya. Jadi tadi kan ada 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 4. Nah, karena ini min 4-nya ada di bawah posisinya, jadi kita bisa keatasin, jadi 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 4. Nah, gitu. Jadi ini tinggal dijumlah, min 1 tambah 4, jadi 3. Jadi 10 pangkat 3. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, 10 ini gimana nih? Oh, nggak bisa dihapus. Sorry, nggak tutup dulu. Cuma 3 soal lagi ya. Wah, suaranya nggak kedengaran ya? Kak ulang lagi ya berarti ya? Oke deh, Kak ulang lagi. Kita mulai dari sini kan? Ini kita sederhanakan dulu, jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Jadi bentuknya seperti ini. Terus ini tambah, nah ini kan sebenarnya pernya, per yang panjang, mulai dari sini kan? Nah, berarti karena kita membagi pecahan, berarti mengalihkan kebalikannya. Nah, kalinya kita rubah pas di 34 kali ini. Jangan kalinya kita rubah di bagian ini, gitu ya. Jadi kalinya di sini, jadi dibalik 17/3 jadi 3/17. Ini bisa kita coret, sama-sama bagi 17 jadi 2. 2 kali 3 itu 6, tambah 2 jadi 8. Oke. Nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut. Nomor 11.
11D. Wah, gercep nih Saitama. Oke. Sudah 2 orang yang jawab D. Sorry, 3 deh. Udah 3, berarti kita bahas ya. Nah, jadi ini dia akar dari 3 kurang akar 75%. 75% itu kan bisa kita rubah dalam bentuk 0,75 ya. 3 kurang 0,75 itu adalah 2,25. Makanya 3 kurang 0,75 jadi akar 2,25. Tambah, kita ikuti saja alurnya, tambah 2/3 bagi 2/5, kurang, ini 0,7 bagi 20%, 20% berarti kita seragamkan bentuknya. Ini bentuk desimal, makanya kita jadikan desimal, jadi geser koma, ini persen per 100. Membagi dengan 100 berarti menggeser koma ke kiri sebanyak 2 langkah, karena 100 nolnya 2 kan. Makanya 2 langkah. Jadi 0,2 seperti ini. Oke, akar dari 2,25 itu adalah gini. Kalau seandainya adik-adik bingung gimana cara mencari akar dari 2,25, hilangkan aja dulu komanya. Anggap aja dulu 225. Nah, akar 225 berapa ya? Oh, ternyata 15. Karena dia ada koma dan posisi komanya 2 angka di belakang koma, berarti kalau diakarkan, dia jadi 1 angka di belakang koma. Berarti yang tadinya 15 jadi 1,5. Seperti itu ya. Jadi kali 2/3. Nah, ini karena dia membagi dengan pecahan, ingat konsepnya, berarti sama dengan mengalihkan kebalikannya. Berarti kali 5/2. Kurang ini 0,7 bagi 0,2. Karena 0,7 bagi 0,2, nah asalnya kan seperti ini ya. 0,7 bagi 0,2. Asalnya seperti itu kan. Jadi kita sederhanakan. Kita geser komanya ke kanan 1 langkah. Jadi 7, ini kita geser komanya ke kanan 1 langkah. Yang penyebut juga kita geser komanya 1 langkah ke kanan. Adil gitu ya, makanya jadi 7/2. Nah, ini bisa kita coret, jadi 3 sama-sama kita bagi 3 boleh, jadi ini bagi 3 1, 1,5 bagi 3 jadi 0,5. 0,5 kali 2 berarti 1 kali 5/2 berarti 5/2. Ini jadi 5 kurang 7 min 2/2 jadi min 1. Seperti itu. Oke, nah itu dia pelajaran kita hari ini. Dan satu, Kak, kasih bonus soal nih. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini gimana ya urutan dimulai dari yang terbesarnya? Nah, misalnya kalau seandainya dikasih seperti ini. Satu soal lagi nih. Ada yang tahu nggak mana urutan terbesarnya?
sorry. Sebentar. Mana dia ya? Salah. Aku nggak mau. Ini dia. Oke, 5/6. Nah, ini gimana ya caranya? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya supaya kita bisa ngurutkan dari yang terbesar? Kali silang. Gimana kali silangnya? Ya, kita jadikan ke desimal dulu ya. Jadi kayak misalnya kita mulai dari ini. Sebentar. Nah, kita mulai dari 7/9 misalnya. 7/9 itu kan berarti 0,70 bagi 9 itu adalah 7, sekian ya. Berarti kita coba lihat dulu satu angka di belakang koma. Terus 3/7 kita jadikan desimal juga. Cukup satu angka di belakang koma aja dulu. Gitu. 5/6. Jadi ini kita rubah juga ke dalam 1 atau 2 angka belakang koma. Nah, jadi seperti ini. Berarti kalau udah dalam bentuk desimal, berarti kan kita bisa fokus lagi mana yang lebih besar. Ternyata dari sini kelihatan kalau yang besar itu adalah 5/6, 7/9, terus 2/3 dengan 3/7. Seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi untuk mengurutkan bilangan yang terbesar, biasanya dijadikan ke bentuk desimal dulu. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai ya. Nah, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Iya, cepat kali siapnya. Ya udah, ada soal nggak? Udah ada opsi yang benar kan, Kak? Kalau belum selesai sama Kak. Oke, mungkin mau dilanjut besok pagi aja apa gimana? Besok pagi mau jadi Zoom, Kak, jam 10. Hah? Besok pagi mau jadi Zoom. Janganlah ya, Kak. Oke, untuk besok kita ada Zoom lagi, Zoom Tio tapi verbal ya, sama Zoom TWK Bahasa Indonesia. Jadi materinya kalau nggak Zoom Tio verbal atau nggak TWK Bahasa Indonesia besok. Besok di jam 1 ya, jam 1 siang WIB. Terus untuk nanya yang record tadi, recordnya diupload kemungkinan besok siang atau lusa di channel YouTube-nya Hore Digital. Terus untuk file materi itu nanti di-share-nya di grup premium ya, grup premiumnya Bimbel Hore Digital sama grup bayarnya yang RSA dan HD. Terus untuk pembahasan Latsol yang akan di-share ada beberapa yang jadi upload ke YouTube pembahasannya. Jadi buat yang udah ngajarin pembahasan bisa cek aja di channel YouTube Hore Digital. Tadi sama kemarin Abang udah nge-share beberapa Latsol ya, beberapa Latsol TWK sama TIU. Terus buat yang nanya tryout kemungkinan minggu depan insya Allah di weekend Abang buka event tryout ya, ke kegiatan tryout SKD. Jadi untuk bayar atau free-nya nanti dilihat aja posternya gitu. Jadi jangan lupa untuk follow IG Hore Digital biar mendapatkan info kegiatan dari digital, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya ya, karena kegiatan Zoom, record Zoom-nya, terus juga materi-materi video pembelajaran semua diupload ke channel YouTube. Buat yang belum masuk ke grup Hore Digital bisa DM aja IG Hore Digital atau nggak chat ke WA adminnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk materi selanjutnya kemungkinan Abang share besok ya, atau video sama TWK-nya. Oke.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Abang tutup aja. Terima kasih Kak Retno yang telah mengajar pada malam hari ini. Semoga ilmu disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga buat para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Retno bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal USKD nanti ya. Dan semoga kalian bisa lolos ke Sekdin sama CPNS yang diimpikan. Untuk grupnya ada yang berbayar, ada yang gratis ya, saya tahu. Ada yang bayar dan gratis. Kalau yang berbayar kita udah close pendaftaran ya, terakhir kemarin sih. Cuma nanti tunggu aja di event tryout-nya. Saya kalau event tryout kita ada grup lagi gitu. Kalau yang gratis, yang free itu yang umum tuh, yang biasanya di server grup-grup ada tuh. Itu ya saya tamat. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, mungkin kalau yang ingin bertanya nanti bisa DM aja ke Igara Digital mengenai info lebih lanjut tentang jalan grup dari Ore Digital atau enggak chat aja ke WA admin. Oke, ya sama-sama semuanya. Oke, sekian dari Abang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tapi buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, makasih ya semua. Oke. Zoom akan Abang tutup.